semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kak Istianah dari program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 102. Nah, di sini aku akan sedikit menginterpresentasikan tentang moderasi beragama. Nah, penasaran bagaimana kawan bertanya? Berbicara mengenai moderasi beragama, hal ini juga mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi ila akhirih. Di sini kita menemukan berbagai macam kata. Yang pertama itu adalah ummatan. Nah, ummatan ini kita sebagai objek. Agamanya itu beres, tapi umatnya apakah dia moderat? Nah, karena biasanya para umat itu perilakunya mereka itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya gitu. Jadi agamanya sudah moderat, tapi umatnya belum. Jadi tidak adil, tidak imbang kan gitu. Jadi yang kata yang kedua ini adalah wasatan. Nah, wasatan ini adalah dalam kata bahasa Arab itu adalah tengah, sedangkan dalam kata bahasa Indonesia itu adalah seperti wasit. Wasit itu kan berada di tengah nih, atau dalam kata lain juga tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan ini karena seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi kita. Allah saja tidak menyukainya gitu. Nah, seperti halnya berlebihan dalam makan, sholat, puasa maupun ibadah-ibadah lainnya. Misal nih kita makan, jika ditinjau dari segi kesehatan, jika kalian kekurangan makan, maka yang akan terjadi adalah kalian kelaparan, kalian akan lemes begitu kan. Sedangkan jika kalian kelebihan makan, maka yang akan terjadi adalah kembung seperti itu. Sedangkan jika ditinjau dari kita, efeknya juga sama. Jika kalian kekurangan makan, maka yang akan timbul adalah marah-marah. Sedangkan jika kalian kelebihan makan, maka yang akan timbul adalah bodoh gitu. Seperti halnya juga dulu dikisahkan sampai Nabi yang namanya adalah Abdullah bin Amr. Dia juga kalau sholat malam itu sampai dia tidur, terus kalau dia puasa itu sampai tidak buka puasa. Nah, bisa kita bayangkan kalau dia sholatnya itu saja sudah non-stop ya, apalagi tidak tidur, bisa yang akan terjadi kalau dalam kisaran kita itu kan biasanya insomnia gitu kan ya. Kan kalau yang buka puasa itu yang nggak buka puasa biasanya kita kan sama lampunya naik seperti itu. Jadi suatu hari dia juga didatangi oleh Rasulullah gitu katanya, makanya kamu sholat sama puasanya gini-gini ya Rasulullah. Entah dinasihatilah sama Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah tuh nyaranin gimana kalau kamu itu puasanya 1 bulan itu 3 kali sebagai puasa sunnah. Ternyata dia menjawab, saya bisa lebih dari itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah nyaranin lagi, oke boleh deh kalau seminggu 2 kali antara hari Kamis sampai Senin sebagai puasa sunnah. Terus Nabi bilang lagi, saya bisa lebih dari itu Rasulullah. Nah, pada itu dia juga disaranin lagi sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ya udah puasa Daud aja, sekarang puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi. Tapi di akhir hayatnya si sahabat ini, Abdullah bin Amr ini, dia ternyata sakit keras, jadi tulang-tulangnya itu kurus kering gitu. Terus dia berkata, andai dulu saya mengikuti apa yang dinasihati Rasulullah, mungkin saya sekarang nggak akan begini. Itu karena dia berlebihan seperti itu kan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kita. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa berlebihan itu adalah ciri orang kafir seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa moderasi beragama itu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 77 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Yang artinya adalah janganlah kamu berlebihan dalam agamamu di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam beragama pun kita harus moderat gitu, harus imbang, harus adil. Nah, kembali ke yang moderat tadi, yang wasit sebagai penengah itu. Jadi seorang yang moderat itu seorang yang melihat permasalahan itu dari tengah. Jadi dia tuh tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Jadi dia tuh tidak memilih yang kanan, jadi dia tuh
bersikap secara adil. Nah, adilnya itu dia secara proporsional mengutamakan yang benar. Seperti halnya contoh, seseorang, orang A ini melihat gajah dari depan, terus dia bilang, oh ini gajah badannya besar dan dia mempunyai mempunyai belalai yang panjang. Oke, itu ya pendapat si A. Sedangkan orang yang B ini melihat dari belakang, oh gajah ini besar tapi ekornya juga panjang. Nah, ini ada dua permasalahan. Jadi kedua orang ini memperdebatkan pendapat mereka. Sedangkan orang ketiga, orang yang melihat dari tengah-tengah, dia berpikir, oh gajah ini besar, sama-sama besar, dan dia juga mempunyai belalai dan juga ekor yang sama-sama panjang gitu. Jadi seorang yang melihat permasalahan dari sisi tengah itu adalah dikatakan sebagai orang yang moderat. Jadi dia tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Jadi tapi dalam artian dia tuh adilnya itu tidak menyamakan semuanya. Jadi dia tetap mengutamakan yang paling benar gitu. Misalkan dia yang benar itu yang kanan, berarti dia kanan. Misalkan dia yang kiri salah, berarti dia tidak boleh mencaci maki, namun menasehati, menghargai, seperti itu. Ketika di pesantren, saya diajari oleh kiai saya mengenai wasatiyah, aswaja, serta Islam rahmatan lil alamin. Saya juga pernah mendengar mengenai 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama itu adalah menerima Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta UUD. Sedangkan yang kedua itu adalah sikap toleransi, yakni saling menghargai satu sama lain. Sedangkan yang ketiga ini adalah tidak boleh melakukan tindak kejahatan dalam bentuk apapun. Dan yang nomor 4 adalah menghargai tradisi, seperti halnya tradisi tahlilan yang di beberapa wilayah ini memang tidak ada, jadi wilayah lainnya juga harus saling menghargai. Jadi tidak boleh saling membid'ah-bid'ahkan, beda-bedakan, seperti itu. Nah, jadi moderasi beragama itu adalah memahami agama secara adil, secara moderat, secara seimbang, secara imbang, adil di tengah. Jadi tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Nah, Haji Sofyan itu mengatakan untuk ekstrem kiri sendiri ini adalah orang yang beragama secara liberal. Nah, liberal ini mereka yang memahami Al-Quran secara bebas, bahkan jauh dari makna yang sebenarnya. Sebagai contohnya itu yang paling mutakhir saat ini adalah legalitas bisex atau transgender ya, atau yang bisa kita sebut sebagai LGBT, perkawinan sejenis, seperti macam itu. Kan untuk yang ekstrem kanan sendiri, ekstrem kanan itu adalah mereka yang beragama secara radikal, sebaliknya. Jadi mereka yang memahami Al-Quran secara tekstual, secara kaku, bahkan penafsirannya itu hanya berdasarkan pada kelompoknya masing-masing, pada kelompoknya mereka. Seperti kelompoknya mereka ini seperti halnya kayak Mu'tazilah, Qadariyah maupun Jabariyah kan, dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kelompok ini juga adalah merupakan kelompok terorisme, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.